Kalau orang rata-rata kan ditakut-takuti perang, wah dunia mau kiamat. Kalau orang sukses sih nggak lihat dari sudut pandang itu. Dia melihat ada peluang apa, bisa sero apa, malah dia semakin cuan. Menurut Pak Oscar ini peluang apa yang bisa kita lihat? Salah satu hal yang menarik tentang adanya krisis global itu kan selalu terjadi lonjakan minimal 30% tuh persentase. Kita anggap aja kita tukar emas lah, berapa kilo lah. Kalau pada saat di level orang punya aset besar ya. Anda punya emas sebanyak itu pun Anda mau bawa pindah kota aja susah. Mas 10 kilo pindah kota pun susah. Bukannya amat malah jadinya Anda jadi inceran. Makanya pada saat terjadi krisis-krisis seperti itu, semua orang nggak belinya emas. Pak Oscar, apakah sekarang saat yang tepat untuk kita mempersiapkan sebelum 2028? Kalau kita mau belajar, apakah saat ini saat yang tepat? Pak Oscar Darmawan, welcome back to Level Up Success Before 30. Gimana? Sehat Pak Oscar? Sehat, perusahaan sehat. Sehat sekali, puji syukur. Kemarin kita barusan membuat video 3 kali ya, cukup edukatif. Dan akhirnya saya lagi tergelitik untuk membahas isu yang terkini, yaitu perang. Belum kunjung usai Rusia-Ukraina, belum kunjung usai Israel-Yahudi, sekarang Amerika mau nyerang Iran. Saya kalau mengingat sejarah, saya masih kuliah waktu itu mau tamat, tahun 2001, waktu itu Irak diserang sama George Bush Amerika. Alhasil apa yang terjadi? Bubble-nya .com. Nah orang-orang sukses, orang-orang pinter, mereka tuh kan jeli melihat peluang. Kalau orang rata-rata kan ditakut-takuti perang, wah dunia mau kiamat. Kalau orang sukses sih nggak lihat dari sudut pandang itu. Dia melihat ada peluang apa, bisa sero apa, malah dia semakin cuan dari posisi itu. Menurut Pak Oscar ini peluang apa yang bisa kita lihat? Ya, salah satu hal yang menarik tentang adanya krisis global itu kan selalu terjadi lonjakan minimal 30% tuh persentase. Iya. Kita lihat dari data-data yang ada, misalnya kayak saya kan ngalaminya krisis Yunani tuh, waktu bangkunya nih. Kemudian krisis hampir terjadinya perang Korea Utara sama Korea Selatan. Iya, betul. Nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana kemarin waktu awal pertempuran Arab Saudi sama Yaman, kemudian ada Israel, Palestina, dan lain sebagainya, semua itu terjadi ada lonjakan minimal 30% tuh. Oh, Menarik tuh, sesuatu yang menarik. Angka 30% itu selalu keluar. Ya. Mungkin kalau 30% itu adalah di mana titik psikologi orang untuk ngambil profit. oh, I see. Jadi polanya itu kebaca ya Pak Oscar ya. Nah ini yang saya mau tanyakan sama Pak Oscar ini. Nggak tahu kenapa kebetulan selalu terjadi angka 30. Ya. Bukan karena ada dasar teknis. Mungkin terinspirasi sama Success Before 30 kali ya. Mungkin saya merasa itu tuh lebih karena ada namanya titik psikologi manusia. Oh, Itu sebagai suatu angka yang bagus untuk taking profit. oh gitu. Nah ini kalau Pak Oscar membaca ke depan ini dengan adanya isu perang dunia ketiga ini, Iran lah dan sebagainya, ini ada ciri-cirinya sudah. Salah satunya dolar udah tembus 17.000. Nah, terus kedua emas all time high. Nah, ini gimana menurut Pak Oscar ini? Siap. Ini makanya kalau kita lihat ini adalah momen-momen di mana aset-aset yang dirasa sebagai pegangan suatu orang pada saat terjadi krisis ya, itu aset-aset yang paling dicari itu, ya. Oh, kita bicara mengenai secara globalnya tentunya emas, US dollar memang selalu menjadi favorit ya. Oke. Tapi kalau kita sudah bicara di negara tersebut terjadi krisis, ada satu aset lagi nih yang menarik untuk jadi pegangan. Yaitu Bitcoin. Bitcoin. Waktu Venezuela kemarin terjadi krisis besar karena presidennya diambil ya oleh US ya. Nah itu harga Bitcoin di sana kan tinggi banget naiknya. Iya. Iran juga sama, harga Bitcoin tinggi banget. Bahkan kalau kita bicara seharusnya 2026 harga Bitcoin kan turun, Coach. Tapi kan nggak turun. Kenapa? Karena didukung oleh adanya krisis-krisis global sekarang. Oh gitu. Ya, karena Iya. kenaikan harga di Venezuela itu membantu kenaikan harga Bitcoin secara global. Oh, iya. Workshop yang kita sebelumnya 2026 nih harusnya masa-masa terjadi sideway, masa-masa di mana Bitcoin akan mengalami penurunan terus. Oh, justru ini kesempatan untuk kita mengoleksi Bitcoin ya. Pada saat 2026 ini ya, 2026 ini ya. Kita harus memilih saat-saat di mana masa ekonomi secara global lebih settle. Jangan pada saat terjadi
krisis Iran baru mulai, Venezuela baru mulai seperti sekarang, kita malah beli Bitcoin ya jangan juga, karena ini masa-masa Bitcoin masih didukung faktor demand dari negara-negara itu. Oke, ini pertanyaan menarik Pak Oskar. Bagi saya ya, tadi Pak Oskar menyebut angka 30%. Sekarang nih yang menjadi kegalauan saya untuk orang-orang seusia saya ya. Kalau bicara properti, kami udah pasti aset portofolio terbanyak kami pasti properti. Entah itu ruko, entah itu tanah, entah itu apartemen atau rumah ya atau pabrik, itu sudah pasti menjadi sebuah portofolio utama kami. Tapi sekarang di usia kayak saya ini kan saya itu pengen mengamankan dalam tanda kutip aset saya atau mencari sebuah aset yang saya belum punya tapi seaman aset saya. Contoh misalkan properti. Kedua, emas pasti sudah ada. Nah, bahkan sekarang US dollar 17.000 banyak teman-teman saya malah take profit sekarang. Dijual sementara, berharap nanti turun lagi. Ya itu wajar. Cuman Bitcoin ini saya masih ragu-ragu. Nah, karena mereka akhirnya lebih mengoleksi saham. Misalkan saham-saham blue chip. Yang mana kemarin IHSG juga sudah menyentuh angka yang paling tinggi, all time high lagi. Nah, tapi ini Bitcoin ini saya masih skeptis. Apalagi kemarin di video yang kemarin kan saya bahas orang Iran justru sampai stok Bitcoinnya habis gara-gara mereka takut ada apa-apa, mereka cabut ke luar negeri. Bitcoin lah aset yang menyelamatkan mereka karena itu yang bisa dibawa kan every time. Nah, sekali lagi saya ingin bertanya pertanyaan ini karena bagaimanapun juga kalau ada sedia payung sebelum hujan itu gimana gitu loh Pak Oskar. Coba dijawab. Saya orang kenapa harus tahu dan mengenali Bitcoin ya karena alasan itu, Coach. Bitcoin itu mungkin memang tidak sebagus emas pada saat terjadi krisis global. Apakah harga Bitcoin akan selalu naik seperti emas? Enggak selalu. Tapi kok kita ketahui dan kita harus tahu cara beli Bitcoin karena Bitcoin itu satu-satunya aset yang pada saat terjadi amit-amit chaos yang sangat besar di level global ya, Bitcoin satu-satunya aset yang paling banyak dicari untuk kita bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat. Karena kalau Iya, iya. misalnya emas ya, Coach ya, emas kita anggap aja kita tukar emas lah 1 kilo, tukar emas berapa kilo lah, kalau pada saat di level orang punya aset besar ya. Anda punya emas sebanyak itu pun Anda mau bawa pindah kota aja susah. Bener? Ya, setuju, setuju. Anda bawa emas 10 kilo pindah kota pun susah. Bukannya Pasti. malah selamat, malah jadinya Anda jadi inceran. Iya, pasti. Nah, makanya pada saat terjadi krisis-krisis seperti itu, semua orang nggak belinya emas. Semua orang carinya Bitcoin. Kenapa? Karena jauh lebih mudah untuk mengamankan kekayaan, jauh lebih mudah untuk berpindah-pindah. Makanya di Oke. Iran, di Venezuela semua orang belinya bukan emas, belinya Bitcoin. Nah, itu alasan utama kenapa orang harus tahu tentang Bitcoin. Karena tujuan itu supaya bagaimana caranya supaya kita aman. Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan ilmu yang kita punya, kita bisa mengamankan posisi kita. Bukan sekedar profit. Kalau taking profit banyak, ya mau di emas bisa, di perak juga bisa, di mana aja bisa. Tapi cara kita bisa benar-benar mengamankan pada saat terjadi krisis global, pada saat terjadi perang. Nah itu kan suatu hal yang cuma bisa dijawab dengan pengetahuan bagaimana transaksi kripto. Oke. Nah, sekarang saya ini sering diomongin sama generasi muda, apalagi baru-baru ini, wah, kripto ini industrinya rusak gara-gara tercoreng namanya kripto ini apa ya? Hebohnya influencer-influencer kripto yang suka pamer, suka flexing, akhirnya ujung-ujungnya dilaporkan polisi. Nah, sehingga kripto ini kan ya lagi-lagi ini masih baru. Kalau saya sih sudah ngerti ikut kelasnya Pak Oskar yang lalu saya jadi paham, oh iya kenapa saya harus memiliki Bitcoin. Cuman kan orang-orang dalam tanda kutip usia 40-50 ke atas ini kan masih sangat skeptis. Kalau anak muda mah nggak usah tanya, mereka itu berharap cepat kaya raya dari Bitcoin, lebih cepat kaya raya dari kripto. Ujung-ujungnya cepat bangkrut, iya. Padahal mereka itu penghasilan pasti aja belum punya, karir aja belum punya. Tapi kena orang-orang yang flexing seperti itu sehingga mereka uang satu-satunya masuk sekali aja udah kayak, wah baru untung sekali udah kayak pakar gitu loh. Belum pernah belajar, belum. Tapi
jatuhnya berkali-kali, mereka nggak sadar itu. Nah, Pak Oskar, tolong Pak Oskar ajarkan fundamentalnya, supaya kami orang tua itu minimal ikut kelas yang benar lah. Diajarkan yang benar. Supaya kami itu nggak cuma nonton apa yang bertebaran di sosial media, minimal ada perang seperti ini, ada US dollar seperti ini, ada gold seperti ini. Kemarin properti lagi. Saya ini bingung ya, properti ini apakah masih layak dikoleksi saat ini? Kan properti lagi lesu. Banyak orang mau jual propertinya, apalagi akhir tahun kemarin. Wah, kita dikagetkan dengan banjir Sumatera yang begitu gila. Betul bukan tsunami, tapi itu banjir loh. Saya punya teman beli properti di tempat terbaik, bukan cuma Sumatera, di Bali, di Lombok. Ya kan, mereka itu beli properti di lokasi premium terbaik, tapi justru lokasi itulah yang kena banjir paling dalam. Malah rumah yang biasa-biasa aja nggak kena. Nah, ini yang dijanjikan sama developer properti, kita jadi bingung ini mau simpen apa ini? Jadi kita nggak cerita Bitcoin dulu, tapi menurut Pak Oskar gimana pandangan ini? Apalagi dengan teori konspirasi yang katanya ada mega trust lah. Oke, saya nggak mau, biasalah namanya orang cikim. Tapi kalau menurut Pak Oskar gimana? Jadi tadi kita singgung sedikit tentang properti. Jadi kalau kita bicara mengenai properti ya, mungkin saya bukan pakarnya ya Coach ya. Jadi saya bisa bicara tahu banyak tentang properti. Tapi salah satu yang harus kita berhati-hati itu kan kita itu negara kepulauan Coach. Ya. Suka nggak suka Indonesia itu negara kepulauan. Dan nggak suka kita itu masih menggunakan air tanah dengan sangat besar. Nah itu kan salah satu yang membuat ada yang namanya penurunan nih. Kalau di Jakarta, di Semarang, Surabaya, kita bisa melihat penurunannya kan nggak sedikit, Coach. Itu Setiap fakta. Itu fakta. Setiap tahun itu ada penurunan penurunan tanah kan. Penurunan tanah setiap tahun inilah yang membuat properti-properti pada akhirnya akan ada namanya kebanjiran nih. Suka nggak suka ya, karena kita kan saat ini bergantung kepada benteng-benteng laut. Kita ini saat ini bergantung kepada tembok-tembok laut nih, Coach. Betul. Ya, jadi kalau di Jakarta, mungkin kalau buat teman-teman yang tinggal di Jakarta tahu kawasan Pantai Mutiara contohnya. Kawasan Pantai Mutiara itu kan 10 tahun lalu kalau Coach ke sana bagus tuh Coach. Ya. Banyak bagus tuh. Sekarang kalau ke Pantai Mutiara Ngeri-ngeri sedap. air lautnya tuh tinggi banget dibandingin tanah kita berdiri. Iya. Kalau dulu masih bisa kita melihat duduk di suatu kafe di dekat situ, tanpa saya nyebut namanya ya. Kita bisa melihat air, kita lihat sedikit pinggiran pantai, ombak gitu. Kalau sekarang nggak bisa, Coach. Ya, jadi ini salah satu contoh nyata bagaimana dalam 10 tahun banyak perubahan di Jakarta dan di kota-kota yang di pinggiran Pulau Jawa. Yang lukis, ya hampir semua kota-kota pinggiran pantai itu adalah kota-kota yang maju kalau di Indonesia. Ya kan, Coach? Iya. Ya, makanya kalau kita lihat properti-properti yang prime itu memang lokasinya di daerah-daerah yang rawan banjir sebenarnya. Kalau secara ini ya, secara kenyataannya ya. Secara fakta ya ini memang benar. Oke, nah jadi gini, intinya itu ginilah Pak Oskar. Saya nggak mau masuk Bitcoin, nggak mau masuk kripto, karena saya yang lain semua sudah ada. Tapi saya ini dilema juga. Betul juga yang diomong Pak Oskar. Kalau seandainya nggak minta-minta, perang dunia ketiga terjadi, krisis global, kayak kemarin COVID aja ada wabah gitu. Kadang orang-orang kapitalis ini kan suka menciptakan krisis untuk cuan lebih banyak gitu loh. Nah, tapi ujung-ujungnya saya nggak punya kripto sebagai salah satu portofolio. Nah, itu nanti akan akhirnya menyesal belakangan. Apalagi sekarang saat ini kripto harganya sideways. Dan nanti akan ada halving lagi di tahun 2028 ya, kalau nggak salah ya Pak Oskar ya. Nah, ini kan harusnya kita prepare. Oke, kalau Anda masih tetap nggak percaya, nggak ada masalah. Saya adalah salah satu saksinya. Saya dulu sebelum ikut Pak Oskar, aduh kripto itu mas saya coba-coba aja. Tapi setelah ikut kelasnya Pak Oskar, sebagai legendanya Bitcoin, saya yakin juga Pak Oskar hari ini portofolio nggak cuma kripto deh. Pak Oskar setelah sukses dari kripto, membangun Indodax dari nol, Pak Oskar pasti hari ini juga diversifikasi ke
aset yang lain kan gitu ya Pak Oskar ya? Coach, pastilah ya. Namanya orang itu paling aman menaruh telur nggak dalam satu basket ya. Siap. Nah, begitu juga teman-teman. Kita harus tahu tuh ilmunya. Jangan sampai membelinya di titik tinggi, kemudian jualnya di titik rendah gitu kan, Coach. Ya, saya setuju. Nah, kenapa minimal kelas ini kita dan pelatihan Merdeka dan Sukses Before 30 mau mengadakan, intinya kita itu ada outlook lah. Kita itu ada pandangan apa yang harus dilakukan. Toh masih ada 2 tahun kan? Iya, kalau menurut halving, teori halving masih ada 2 tahun. Minimal kita tuh tahu apa itu Bitcoin. Minimal kita tahu apa itu blockchain. Ya, minimal kita tuh tahu mengapa kok kita harus punya aset ini. Salah satunya selain properti, selain emas, selain perak, maupun bisnis Anda sendiri gitu loh. Kenapa Anda harus punya ini? Karena mengacu kepada krisis tahun 98 waktu Indonesia. Banyak loh orang-orang Indonesia terbang ke Singapura itu melarikan diri. Karena kan waktu itu kan isu rasisme ya. Tapi ya nggak ada yang bisa dibawa gitu loh Pak Oskar. Nah kalau seandainya orang itu takut di mana gitu ya. Nah itu waktu itu menurut Pak Oskar kenapa kripto itu blockchain yang mana kita tahu fundamental dan Bitcoin itu kita benar-benar harus belajar, terutama di saat dunia yang saat ini menuju ke era digitalisasi. Gimana menurut Pak Oskar? Ya, karena kalau kita sudah bicara saat-saat seperti itu ya, nggak usah jauh-jauh 98 lah. Kita bicara mengenai beberapa bulan lalu lah. Beberapa bulan lalu di Indonesia kan sempat mengerikan tuh, situasinya mencekam. Demo. Iya. Demo mencekam, benar-benar. Itu pas kita ada workshop itu kita. Kalau pemerintah kita waktu itu nggak cermat mengatasi, itu bisa terjadi ledakan yang luar biasa tuh, seperti di Iran. Tapi untungnya presiden kita luar biasa, jajaran kepolisian luar biasa, menjaganya semua dengan tepat, makanya nggak keeskalasi jauh lebih besar kan, Coach. Untung aja nggak ada eskalasi lebih besar, tapi pada saat terjadi krisis seperti itu, kan orang harus tahu bagaimana cara mengamankan aset. Oh ya, Ya. setuju. Dan makanya pengetahuan tentang kripto itu penting. Karena kalau itu terjadi, sudah terlambat gitu loh, Coach. Iya. Kalau kita bicara mengenai lonjakan harga lah, 2 tahun lagi saya memperkirakan ya, analisa saya memperkirakan Bitcoin akan mengalami lonjakan harga yang luar biasa. Karena beberapa tahunan ini. Tapi kalau kita tahunya 2 tahun lagi, ya sudah terlambat, Coach. I see. Jadi orang itu udah tahu sebelumnya ya. Oh, kayak kemarin lah, Coach. Kayak kemarin waktu kita ngadain workshop pertama kan 2025 ya. Itu kan Betul. sudah terlambat tuh, karena harganya sudah tinggi banget. Iya. Ya makanya saya bilang waktu itu di workshop, ya kalau mau beli Bitcoin, jangan all in pada saat waktu itu. Kenapa? Tinggi. Ya. Iya. Nah saat ini apakah harga yang tepat, apakah fundamentalnya gimana, nanti kita bahas di workshop aja ya. Dan tentu Pak Oskar sudah punya ilmu yang update, apa yang akan terjadi, dan apa yang bisa kita manfaatkan. Tapi Pak Oskar waktu itu saya salut satu hal. Pak Oskar, ini lagi demo besar-besaran DPR, ini lagi bakar di mana-mana. Workshop kita jalan terus nggak? Pak Oskar ngomong, aman, jalan. Wah ini Pak Oskar punya orang dalam, ini bahaya ini. Nah Pak Oskar, apakah sekarang saat yang tepat untuk kita mempersiapkan sebelum 2028? Kalau kita mau belajar sesuatu, apakah saat ini saat yang tepat? Menurut saya tahun 2026 ini saat yang tepat untuk kita mengetahui kripto nih. Ya. Kalau saat tahun 2028 nanti itu malah saat-saat di mana harga tertingginya kripto lagi, dan kalau beli pada saat itu ya itu benar saat jual, bukan saatnya beli. Oke deh. Terima kasih Pak Oskar. Semoga di workshop ini saya dibocorin info A1. Oke, bagi teman-teman yang hari ini sedang mencari peluang atau mau diversifikasi aset-aset yang terbaik di saat krisis, di saat Perang Dunia Ketiga, jangan lupa chat pelatihan Merdeka saat ini juga ada di kolom deskripsi. Amankan seat Anda karena Pak Oskar ini saat ini dalam kondisi yang sangat bagus karena beliau ini jarang mengajar di kelas offline. Setahu saya terakhir itu beliau ngajar di tahun 2013 alias 13 tahun yang lalu. Dan menculik waktunya Pak Oskar sebagai profesor blockchain pertama di Indonesia ini ilmunya mahal.
Ya, jadi Anda mungkin sekali makan malam aja ngajak teman beberapa, habis sekian puluh juta, ya kan, di tempat-tempat Anda. Terus Anda makan cuman keakraban, happy-happy, mungkin nggak dapat apa-apa. Tapi di sini, dengan kita mengeluarkan sedikit investasi, tapi kita menyerap ilmunya profesor yang mana beliau sudah terbukti sebagai legendnya, bapaknya Bitcoin Indonesia. Mau minta waktu beliau ini bukan sesuatu yang mudah. Semoga kita bisa mendapatkan sesuatu dan tahun 2028 Anda bakal menjadi sukses luar biasa karena apa yang Anda pelajari di awal 2026 ini. Pak Oscar, sampai jumpa nanti di workshop tanggal 7-8 Februari 2026. Semoga Pak Oscar sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih, salam hebat luar biasa.